Hello everyone, welcome again to this channel. I hope things are great with you. Selamat datang kembali di channel belajar ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Today we are going to discuss about news item text. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita, the social function, the structure, and how we write and analyze the news item text. Bagaimana kita memahami fungsinya, strukturnya, unsur kebahasan yang digunakan, dan tentunya menganalisa sebuah berita yang biasanya kita baca di surat kabar ataupun kita dengar melalui radio atau televisi. Tujuan pembelajaran dari topik kali ini adalah diharapkan setelah selesai mempelajarinya akan dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari teks news item berbentuk berita sederhana dari koran, radio, ataupun televisi sesuai dengan konteks penggunaannya. A news item text is a text which is grouped into the text genre of narration and is telling stories or informing about events in chronological order, and the order in the narration can be based on time, place, and the events themselves. And a news item text is used to inform readers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi news item text ini adalah teks yang digabungkan menjadi sebuah teks narasi yang memberitahukan tentang cerita atau menginformasikan sebuah kejadian sesuai dengan urutan waktu, sehingga kita pahami bahwa berita tersebut adalah terjadi pada suatu waktu dan memiliki nilai berita yang penting. We also need to consider kinds of news item text as written text form, news that we read in newspaper, and spoken text form, news that we hear in radio or television. Jadi bentuk-bentuk teks berita itu ada dalam bentuk tertulis yang biasanya kita baca di surat kabar maupun secara lisan, yaitu yang kita dengarkan di radio ataupun televisi. Now, let us study the generic structure of news item text. Sekarang kita mempelajari tentang struktur penulisan teks berita. First, the first paragraph is the main recent event. That is the event in summary form. We call it as newsworthy event. Jadi yang bagian pertama itu adalah paragraf yang isinya tentang berita yang akan diinformasikan, dan biasanya ini adalah rangkuman dari keseluruhan event atau kejadian yang diberitakan. And then we recognize the second form as elaboration. In this case, we will find the background, participant, time, and place. Bagian kedua adalah tentang elaborasi. Kita akan menemukan di bagian ini tentang latar belakang, peserta ataupun siapa yang terlibat, kapan terjadinya atau di mana terjadinya, peristiwa yang diberitakan tersebut. And the third form is resource of information. This is the last paragraph, is the official statement from the expert witnesses to or the authority which strengthen the news of the main event. Jadi ini bagian ketiga adalah kutipan atau pernyataan yang mempertegas bahwa berita tersebut memang bernilai benar. Biasanya ini disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas terhadap informasi tersebut. Misalnya dari kepolisian ataupun juga pihak yang menjadi saksi terhadap peristiwa tersebut. The other point that we need to consider about is the language features of news item text. Hal lain yang perlu kita perhatikan dalam teks berita adalah unsur kebahasaan yang digunakan. The first thing that we have to know that in news item text, short information about story captured in headline. Jadi dalam teks berita itu informasi singkat dituangkan di dalam headline sebagai inti dari berita yang akan kita telusuri lebih lanjut. And then focusing on circumstances. Biasanya bahasa itu fokus hanya kepada situasi yang sedang diberitakan. Jadi tidak bias kemana-mana. Using action verbs. Jadi menggunakan kata kerja action atau tindakan seperti play, listen, walk, etc. And then using saying verbs. Menggunakan kata kerja yang bentuk ungkapan seperti said, spoke, told. Ini adalah kata kerja yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Misalnya sebuah pernyataan itu
diutarakan atau disebutkan oleh seseorang, baik itu saksi ataupun ahli terhadap informasi yang sedang diberitakan. And we also using adverbs in news item text. There is adverb of time, adverb of place, and adverb of manner. Kita juga menggunakan kata keterangan dalam teks berita seperti keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan cara atau perilaku. Ini adalah hal-hal penting yang harus kita pahami sebagai unsur kebahasaan di dalam teks berita. Let us study the following news item text and its structure. Mari kita pelajari teks berita berikut ini dan juga susunannya. The headline or the title is 7 killed in accident on Jalan Sultan. Judul berita tersebut adalah 7 orang meninggal dalam kecelakaan di Jalan Sultan. Jadi melalui judul ini pun kita sudah bisa membayangkan berita apa yang akan diinformasikan di dalam informasi berikutnya. We have studied that there are 3 items in news item text. Kita sudah pelajari ada 3 bagian penting dalam teks berita, yaitu newsworthy event, kejadian yang layak diberitakan, and then background event, apa yang menjadi latar belakang kejadian tersebut, and the third one is source of information, sumber berita tersebut datangnya dari mana. Kita melihat yang pertama yaitu newsworthy event atau kejadian yang layak diberitakan. Jadi tidak semua kejadian layak untuk diberitakan jikalau tidak memiliki latar belakang ataupun sumber informasi dari mana itu terjadi. Newsworthy event. Jakarta. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Diberitahukan bahwa terjadi di Jakarta, 7 orang meninggal dalam kecelakaan beruntun antara bus, mobil, dan truk pada jam 10.35 malam hari di Jalan Sultan. And then, the background event, latar belakang kejadian tersebut. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he didn't see the car approaching. Jadi, ditelusuri bahwa latar belakang kejadian tersebut adalah ada sebuah mobil yang berusaha menyalip bus, namun pada saat ingin menyalip, datang sebuah truk dari arah yang berlawanan, langsung menabrak mobil tersebut. Pengakuan dari pengemudi truk bahwa pengemudi mobil tidak menggunakan lampu, sehingga pengemudi truk mengatakan dia tidak melihat ada sebuah mobil yang datang menghadap kepadanya, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. And then we also need to consider the third item, source of information. Kita harus melihat juga bagian ketiga, yaitu sumber berita tersebut. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Informasi ini langsung diberitahukan oleh pihak kepolisian, artinya pihak yang berkompeten untuk informasi ini menjadi berita. Dikatakan bahwa sebenarnya harusnya mobil tidak diperbolehkan untuk menyalip kendaraan lain di Jalan Sultan. Juga diberitakan bahwa ada 5 orang di dalam mobil tersebut yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk jenis mobil buatan Jepang tersebut. Jadi ini adalah sumber informasi yang membuatnya menjadi layak berita. Demikianlah untuk contoh ini kita hendaknya pahami, sehingga ketika ada informasi yang terjadi, itu bisa menjadi layak berita jikalau memenuhi kriteria yang 3 ini, yaitu kejadian layak berita, latar belakang kejadian, dan juga sumber informasi. The following news item text can be the second example to make us understand more about the news item and its structure. This is the newsworthy event. Ini adalah kejadian layak berita dari mulai judul sampai bagian paragraf pertama. Ini bisa menjawab tentang who, when, where, siapa, kapan, di mana kejadian tersebut. Melalui membaca judulnya dan juga paragraf pertama sudah terangkum tentang newsworthy event, kelayakan berita ini diinformasikan. Lalu bagian berikutnya adalah background event. Jadi di sini akan kita temukan latar belakang berita ini untuk memperkuat headline tadi.
kita bisa menemukan how or why the event is happened. Kita bisa menemukan bagaimana dan kenapa peristiwa tersebut terjadi. Demikian juga untuk bagian lanjutan pendukungnya, bisa menjawab latar belakangnya. Dan bagian ketiga adalah sources, sumber informasi ini dari siapa. Jadi agents, victims, witness, authorities of the event dikemukakan di bagian sources. Bagian terakhirnya adalah tentang sumber informasi yang menjadikannya layak berita, siapa pelakunya, korbannya, saksinya, ataupun pihak terkait yang berkompeten untuk menginformasikannya. Seperti dalam berita ini, yang berkompeten adalah Tuan John Lyons, yaitu sang penjual perhiasan, dan juga kemudian Detektif Strangway. Detektif Strangway adalah dari pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa informasi ini benar adanya tentang seorang pria yang meninggal di pantai Somerton. Dead man found lying on Somerton Beach. Jadi ada kejadian seorang pria meninggal di pantai Somerton. Lalu kemudian kita mengetahui dari berita tersebut jam berapa terjadi, bagaimana keadaan tubuhnya, dan kemudian kira-kira bagaimana ciri-cirinya, kira-kira mengapa ini terjadi, dan diperkuat oleh pihak yang berkompeten atau otoritas seperti pihak kepolisian dan juga saksi seperti tadi pedagang perhiasan. So, please remember parts of news item. Tolong diingat bagian-bagian dari teks berita yang telah kita pelajari. There are 3 items that we need to consider about on how news item text organized. First, newsworthy event. Jadi ada kejadian layak berita. Introducing the information of who, when, and where of the event. Di sini akan diberitahukan tentang informasi siapa, kapan, di mana kejadian tersebut berlangsung. And then the second item is background events. Ada latar belakang kejadian sebagai bagian kedua dari teks berita. Di bagian ini akan dijelaskan latar belakang kenapa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Explaining the backgrounds on why or how the event happened. And the third item is source, sumber berita. It can be the agents, it can be the victims, witness, or authorities of the event. Jadi sumber informasi berita itu disampaikan di bagian ketiga. Bisa saja informasi ini berasal dari pelaku, atau juga korban, atau juga saksi, atau juga pihak berwenang yang dapat mendukung informasi tersebut sebagai kejadian yang layak berita. So, that is all for now about our discussion on news item text. I hope you can practice yourself to make it clearer for you. Demikianlah pelajaran hari ini tentang teks berita. Semoga kamu bisa berlatih lebih lanjut untuk membuat semakin paham. Thank you. See you on the next video.